Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan dalamnya ikatan ini. Dalamnya ikatan ini antara kau dan dia. Oke. Kita akan lihat seberapa dalam ikatan kamu dan dia. Kita punya kartu King of Cups. Wow. Aku ngeliat ya, energinya ini adalah energi yang dalam. Energi spiritual, energi saling paham, saling mengerti. Ininya gini teman-teman. Dia ke kamu dan kamu ke dia porsinya sama, yaitu seluruh hidupmu, seluruh hidupnya dia dicurahkan pada hubungan ini. Ya. Yang kedua, di sini kita punya kartu Page of Wands dan yang ketiga kita punya kartu Five of Wands. Aku merasa memang ya, kalian ini tidak selalu saling akur. Kalian ini adalah masing-masing itu kayak memiliki karakter yang kalau ngomong berani aja gitu. Kalau suka lakukan. Tidak melihat apa efek di belakangnya, apakah itu merugikan hubungan ini ataukah enggak, gitu loh. Dan kadang-kadang ya teman-teman, aku juga bisa membaca di sini bahwa koneksi ini tuh ada gengsi dalam arti apa? Kadang-kadang kamu itu mungkin mengiyakan sesuatu yang kamu tidak mau dan dia pun juga begitu. Jadi kayak yang misalnya aku butuh ini nih, ya gue lagi bokeh, uang tinggal sekian, tiba-tiba transfer ke dia. Ini buat yang laki. Buat yang cewek misalnya, sayang, aku nggak jadi ya datang ke kamu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, kamu istirahat aja. Tapi kayak hati tuh getun gitu loh. Getun tuh artinya tuh kayak kesel. Orang Jawa bilang tuh kesel ya. Aku lama di Surabaya guys, jadinya aku dikit-dikit lah bisa bahasa Jawa ya. Kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Nih ya. Banyak energi. Kalau kamu bilang apakah ini hubungan yang sempurna antara kamu dan dia? Tidak dong. Tidak begitu. Bahkan kamu masih bisa melihat hubungan yang sempurna dikala kamu ngelihat teman kamu pacaran. Ada nih kisahnya, misal ketika kamu lihat teman kamu, gila, enak banget teman kamu, dibeliin mobil sama pacarnya. Misal ada yang begitu. Kamu boro-boro dibeliin mobil, iPhone aja nggak dibeliin, ya kan? Jangan kan gitu. Kadang-kadang kita minta martabak aja lupa gitu. Ada ketidakperfekan di hubungan ini. Tapi aku melihat semangat kamu dan dia. Kalian itu selalu ada celah untuk selalu bersama, selalu seiringan. Dan kamu tuh kayak bilang sama pacar kamu, kayaknya enak ya diiniin, tapi udah jelas ngomong gitu aja. Kamu tuh pengen banget sebetulnya dia tuh bisa bersikap lebih sama kamu, pengen banget. Tapi ya di sini karena kamu sangat mencintai dan dia juga mencintai kamu, maka energinya ya berjalan di balik ketidaksempurnaan cinta ini, ya, ketidaksempurnaan di hubungan ini. Ada kartu The World. Kenapa begitu? Dia ke kamu itu udah pandangan, aku pengen enak nanti. Sekarang mungkin masalah-masalah memang kita kayak ups and down, naik turun, kerikil-kerikil banyak kita hadapi, tapi nantinya akan enak. Kenapa? Karena kita di sini energinya bisa satu. Energi kita tuh bisa lepas. Kita emosi-emosian tuh udah nggak lagi. Jadi kita kayak bersinergi gitu loh. Ini ada perubahan besar di hubungan ini teman-teman. Dan ada kartu Ten of Cups. Secara perasaan, secara hati, secara fisik, secara semuanya kalian bersatu.
Aku bisa bilang ini adalah sebuah kemajuan. Beda mungkin kalau kalau teman kamu punya pacar membelikan barang-barang yang mewah, mungkin juga kita nggak pernah tahu konfliknya apa. Pasti ada konflik. Yang kamu lihat yang ditampilkan enak-enak aja. Nih mobil dari cowok gue, nih iPhone dari cowok gue, semuanya dari cowok gue. Kebetulan papi-papi tajir atau cowok tajir gitu. Tapi kalau kamu enggak, mungkin kamu tahu dia dia sederhana, dia adalah orang yang pekerja biasa, tapi gak bisa disandingkan. Tapi kamu tuh sempat mungkin kayak mengeluh, kok dia ini udah gak perhatian sama aku, cuek sama aku, tetapi kok bisa sayang banget ya aku sama dia. Apakah aku dipelet? Mungkin ada sempet-sempet kayak mikir kayak gitu, tapi sebetulnya enggak, teman-teman. Kalau kamu di sini sempet ada rasa yang kayak bergejolak, dia pun juga merasakan tidak nyaman. Pada akhirnya kalian akan melewati itu semua. Kartu Ten of Cups di sini menunjukkan bahwa pada akhirnya nantinya, jika kalian memang bersama, maka hubungan ini itu bisa jadi satu hubungan penyatuan. Kalian bukan hanya soulmate, lebih tinggi levelnya, ya. Memang kalian diciptakan kayak Adam dan Hawa, gitu. Sekarang kita lihat lagi di sini ya teman-teman, seberapa dalam ikatan cintanya padamu. Kita akan lihat. Aku akan tutup dulu semuanya. Dalamnya ikatan cinta ini. Kita punya energi Queen of Wands, agresif ya. Cintanya dia dan kamu ini adalah cinta yang memang agresif. Nih, ada kartu Ace of Swords. Karena dia memang merasa nyaman sama kamu, maka apapun yang ada dalam pikirannya itu gampang dikeluarkan. Aku suka kartu Ace of Swords. Kenapa? Karena kita punya ide, punya sesuatu, itu bisa dikeluarkan. Selalu ada hal baru dalam hubungan ini. Moodnya mungkin berubah-ubah, mood kamu berubah-ubah, tiba-tiba besok ada kejutan apa dari dia. Selalu ada kayak gejolak. Kalian asal nyeblak aja gitu. Kalau seandainya memang lagi pengen ngobrol, lagi pengen apa, udah nyeblak aja. Jadi kalian itu dapat kayak feel keluarga, ya. Dia ke kamu juga seperti itu, merasakan kayak feel kamu tuh bukan orang lain, kamu tuh kayak udah bagian dari pacarnya dia, bagian dari udah kayak suami istri lah. Hubungannya ini tuh sebetulnya energinya adalah energi yang light, energi yang baik, energi yang benar-benar aku bilang tidak saling menyakiti, tapi kalian tuh saling memberi saling memberi informasi. Mungkin kamu ngomong ini, dia nyambungin itu, terus kayak gitu. Ada energi banyak bicara di sini ya. Yang kedua, The Tower. Kalian itu sering banget memperbaiki sebuah kesalahan, dan rata-rata bicaranya itu mungkin dari bicaranya tuh mungkin saking dalamnya, dari hati yang terdalam, kadang-kadang memicu sebuah pertengkaran. Ya, koneksi terdalam seperti ini. Memang kalian sama dia tuh ditakdirkan memang banyak konflik dari bicara. Ini koneksinya. Justru itu kita buka kartunya di sini supaya kalian berdua itu bisa sadar, supaya kalian berdua itu bisa saling ngontrol. Kalau kamu misal punya pacar yang seperti ini, kasih video ini ke dia. Jadi dia bisa tahu dan bisa baca bahwa oke, mulutku pedes, mulutnya dia juga pedes. Aku harus apa? Harus ngerem, harus ngontrol. Tetapi setiap kalian berantem di sini, itu selalu rebuild, selalu kayak ya kita ulangi lagi dari awal ya. Sering gak sih kayak putus nyambung?
Kalau aku lihat di sini ada yang sering berantem, 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 besoknya minta maaf. I'm sorry sayang. Suka begitu. Meledak-ledak, marah, marah besar, habis itu baikan lagi. Selalu. Mungkin teman-teman kamu atau tarot reader yang udah kamu curhatin mungkin bosen kali. Bosen kali dengerin cerita kamu yang gini-gini aja. Ya kan? Tapi itulah cinta, love is love. Kita nggak pernah bisa menyangka dan menduga bahwa cinta itu bisa sekomplikated ini. Dari bicara. Ingat ya, mulai sekarang habis nonton video ini, mulut, tangan, chatting agak dikontrol. Tuh, aku belum ngomong gimana. Selalu ada apa? Ini udah aku buka di depan. Ini adalah introspeksi, kartu Ace of Cups. Ketika kita semua ketika kamu dan dia nih berantem. Ibaratnya lah, kamu bilang ke dia, kita nih berantem. Ya kan? Kita nih berantem hebat. Tapi habis itu kita mikir. Kamu berdua sama dia sama-sama mikir. Aku salah ya ngomong ini. Kok kayaknya gak bener sih? Aku nyesel dengan apa yang udah aku ucapkan. Kenapa aku bisa setega ini? Melo. Kita lihat di sini tuh lebih banyak mulut yang bicara daripada kita ngerem. Ini kelihatan banget teman-teman. Kelihatan banget. Tapi kemudian di sini teman-teman, aku kayak merasakan kayak mulut itu tajam, pikiran itu tajam, berapi-api, emosi, lalu menciut. Suka sekali apa yang dia katakan atau apa yang kamu katakan itu menyesal kemudian. Tindakan yang dilakukan itu penyesalan pada akhirnya. Oke, dalamnya ikatan ini. Dari ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan, mungkin karena ego kalian sering beradu, ya, sering dan saling beradu, aku garis bawahi. Maka ada namanya mikir. Mikir itu masa tenang. Gimana caranya supaya hubungan ini tuh masih bisa bertahan. Kalaupun ada salah satu yang mau pergi, pasti ditahan. Pasti nggak ikhlas. Beda pada saat awal-awal ngomongnya udah putus aja. Oke, baik, siapa takut? Habis itu nyesel. Aku ngerasa nggak seimbang nih. Yang biasanya ada dia, tiba-tiba nggak ada dia, gimana sih? Ya kan? Kau rasakan itu kan? Dan ada kartu King of Pentacles, ada adu rayu. Dalam koneksi ini teman-teman, ada adu rayu. Kenapa ada adu rayu? Karena kalian di sini masing-masing dalam hati dan dalam kehidupan kalian kesepian. Kalian butuh orang yang benar-benar memang mengerti, memahami dari dalam. Ketika kamu sudah bertemu dengan seseorang ini, maka kamu merasa atau dia merasa kamu adalah hartanya, kamu adalah miliknya. Dia pun juga begitu, kamu pun juga begitu ya. Gimana caranya supaya nggak pergi? Karena aku kesepian juga, dalam hatiku kesepian. Biasanya begini teman-teman, kalau hubungan dalamnya seperti ini, kalian berdua itu pasti ada inner child. Dulu mungkin suka ditinggal orang tua, dulu mungkin tidak diperlakukan atau masa kecilnya tidak baik, makanya di sini mencari sosok yang benar-benar strong, kuat, pengen kamu. Dia pun juga begitu.
Dan di sini ada kartu Wheel of Fortune. Kalau tau lagunya The Groove yang zaman dulu, dia bilang, si Rika Ruslan bilang, inilah takdirnya. Wheel of Fortune. Kamu punya karma baik sama dia. Aku gak bilang buruk ya, tapi kamu punya karma sama dia, dan aku harap itu baik. Jiwa kalian itu ya teman-teman, sebetulnya energi yang diberikan ya, itu tarik ulur gitu aja loh. Kadang-kadang suka tarik ulur, kadang-kadang juga aku bisa bilang gengsi. Ini momok masalahnya. Sisanya itu kalian itu klop. Kita akan buka di sini apa yang dia ingin katakan di koneksi yang terdalam ini. Saat ini aku tidak bisa membuat kamu lebih dekat ke aku. Mungkin dengan diam membuat kamu jadi berpikir, merasakan apa yang ingin dia katakan. Mungkin gini teman-teman, ada orang yang aku lihat dia tuh orangnya nggak banyak bicara gitu, nggak mau membalas kondisinya, omongan kamu itu supaya nggak makin ribut. Kalau misalnya didiemin, kamu ngerasain nggak sih yang kau rasain selama ini? Ya, energinya dia di sini tuh udah mulai kayak, lebih baik aku diem daripada kita terus anti klimaks gitu. Anti klimaksnya nggak enak lagi. Kalau kamu merasakan dia banyak mengalah di sini, ya mungkin belakangan atau nantinya, dia tuh mulai kayak memahami dan mempelajari pola hubungan kalian. Dan aku harap ketika kamu sudah mendapatkan signal dia mulai kayak diem atau dia mulai kayak nggak banyak bicara, kamu udah harus peka untuk berubah. Ya. Dia pun gak bisa pergi dari kamu. Kenapa? Karena berat. Banyak memori, banyak kenangan, banyak hal yang di sekitarnya. Mungkin ada barang-barang kecil. Misalnya kamu pernah beliin dia lilin, pernah beliin parfum Le Aura, pernah beliin dia sisir, ya, atau kamu pernah beliin dia lotion, minyak kayu putih, apapun itu. Banyak hal kecil yang mengingatkan sama kamu. Dia pun sangat berharap nggak akan banyak konflik di antara kalian, dan berharap hubungan ini akan lebih berbeda. Kalau yang tadinya banyak masalah, dia pengen nggak jadi banyak masalah. Buat kamu yang sudah mungkin hubungannya mungkin agak dingin atau lagi break dulu, ujung-ujungnya ya selalu ada putaran. We will be together again. Kamu pasti masih akan dipertemukan sama dia kalau karmanya nggak putus. Karena kamu adalah orang yang paling berharga. Kamu adalah orang yang paling bernilai dalam hidupnya dia. Dari sini kamu boleh hela nafas dulu, karena ini kan merupakan sebuah perenungan ya teman-teman. Sebuah perenungan. Kalau misalnya kamu berani menginformasikan video ini ke dia untuk membuat dia lebih berubah, nggak apa-apa, supaya dia nggak keras hati. Walaupun dia nggak mau nonton misalnya, nanti pasti nonton. Untuk kamu di sini, sering-seringlah mengungkapkan rasa cinta kepada dia. Karena hubungan ini sebetulnya bisa terjaga dengan apik dan baik, asalkan emosi meledak-ledaknya harus dilepaskan. Harus disadari bahwa koneksinya mungkin pada bulan ini, mungkin pada tahun ini, koneksi kalian itu kurang. Jadi harus ditambah
energi cintanya ya, karena chemistry-nya sudah mulai agak memudar nih. Kamu sama dia tuh udah mulai nggak ada sungkan. Jadi saran aku di sini kamu harus coba untuk masukin energi cinta. Kalau memang bisa liburan, staycation, ketemuan, itu lebih baik ya. Karena nanti kalau misalnya kalian ada waktu ketemu, nggak usah liburan deh, jalan-jalan aja sama dia ke mall berdua ya. Aduh, sorry kepencet. Aku lagi nonton Bang Hero. Nah, kalau misalnya kalian di sini ketemuan, jalan-jalan, udah energinya di sini akan kembali lagi seperti semula, recharge lagi energinya ya. Dalamnya ikatan ini ya bergejolak, tapi juga seru. Kalau misalnya memang kamu bisa membuat dia menjadi milikmu dan kalian menikah, alangkah bahagianya hidup kalian. Aku akan ambil untuk zodiaknya ya. Oke, zodiaknya Libra, Aries, Taurus, Cancer, Virgo, Leo, Pisces. Nama-namanya T, M, P, N, Q, W, S, B, G, O, Y, D, R, K, L. Kira-kira untuk malam ini pembacaannya sampai di sini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat baik dari pembacaanku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan. See you. Bye-bye.